kasih banyak Bu Norma, dan saya juga mengucap terima kasih kepada rekan-rekan kita sebagai sejarawan, Pak Haji Lukman Hakim dan Pak Dubes Hadrianto Yetokri. Saya juga ingin mengucap terima kasih banyak kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan tidak hanya Bapak Profesor Haidar Nasir yang mengawali kami malam ini, tapi juga kepada rekan dari dulu, Bapak Profesor Ahmad Najib Burhani dan Bapak Profesor Abdul Mukti yang mengundang saya untuk ikut pada malam ini. Sebenarnya sekarang di Amerika Serikat lagi pagi, makanya sebentar lagi saya harus ngajar, tapi saya menghormati kalian di Jogja yang sudah bermalam. Saya juga sangat ingin mengucap terima kasih kepada semua narasumber di seluruh Indonesia yang telah bantu saya waktu menyusun buku yang namanya Indonesia's Islamic Revolution. Ini versi bahasa Inggrisnya yang telah terbit pada tahun 2019. Tapi pas 1 tahun yang lalu ada versi bahasa Indonesianya yang tadi memperlihatkan oleh Pak Haidar, yaitu Spirit Islam pada Masa Revolusi. Dalam menyusun buku ini dan meneliti buku ini, saya telah sangat dibantu oleh rekan-rekan Muhammadiyah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Lombok, di banyak daerah di Indonesia yang membuktikan bagaimana peranan dan sumbangan Muhammadiyah pada waktu Revolusi Indonesia Merdeka. Juga sebelum saya memulai pembicaraan ini, saya mau turut berduka cita atas semua orang yang masih menderita selama kezamanan COVID ini di Indonesia. Dan saya juga harus mohon maaf karena bahasa Indonesia saya memang sangat berkurang dan jauh dari sempurna. Jadi saya harap bahasa Indonesia saya dapat dipahami oleh rekan-rekan, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dalam pengucapan ini. Pada malam hari ini saya diundang untuk membahas mengenai Bung Tomo, Muhammadiyah dan kepahlawanan. Sebenarnya ini topik yang telah dipilih oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan saya mungkin ini agak subversif ya. Saya tidak hanya mau melihat Bung Tomo, tapi juga mau melihat secara luas bagaimana sumbangan Muhammadiyah pada Revolusi Indonesia Merdeka. Memang saya rasa kita semua tahu sumbangan Bung Tomo, sumbangan pahlawan-pahlawan dan juga pahlawati pada 10 November di Surabaya. Tapi kalau kita hanya fokus ke satu orang Bung Tomo, kita tidak akan tangkap bagaimana sebesar apa sumbangan Muhammadiyah pada proses memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada dasawarsa 40-an. Ini mungkin saya mulai ceritanya di Surabaya pada 10 November. Karena memang di Jawa itu tempat-tempat awal untuk pertempuran. Pada awalnya tidak terhadap Belanda, melainkan terhadap Inggris dan pasukannya. Tidak hanya Inggris, tapi juga pasukan yang didatangkan dari Asia Selatan, India dan Pakistan. Dan dalam itu kita semua tahu bahwa peranan Bung Tomo dan peranan pahlawan di Surabaya sangat besar. Mereka terinspirasi oleh Bung Tomo dan oleh guru-gurunya, terutama guru di sekolah agama, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu, pada Oktober dan November 1945. Karena mereka anggap perjuangan itu, perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang harus untuk memperjuangkan Islam. Itu mempertahankan Islam, dan itu juga akan junjung tinggi penghargaan Islam sebagai sebuah bangsa Indonesia yang ingin beragama. Nah, dalam bilang ini saya tidak mau mengecilkan kontribusi atau sumbangan dari sektor-sektor lain. Sebagai orang yang beragama Kristen juga, saya harus mengakui bahwa juga ada sumbangan dari orang Kristen, ada sumbangan dari orang nasionalis yang tidak mementingkan agama atau tidak menitik beratkan agama. Tapi yang bikin saya heran, kok selama ini dalam penulisan sejarah Indonesia, sumbangan kaum Islam yang begitu besar, yang begitu memotivasikan banyak orang untuk ikut dalam pertempuran, dalam perang, tidak didalami, tidak dihargai, tidak dilihat sebagai sebuah dasar yang kuat untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam revolusi. Dan itu yang saya ingin membahas pada malam hari ini. Dengan seizin Bu Norma, mungkin saya membagi beberapa slides ya.
Share screen. Share. Jadi saya ingin membahas mengenai Bung Tomo, Muhammadiyah, dan Revolusi Indonesia. Sebenarnya arti pahlawan dalam pembicaraan nasionalis Indonesia mulai dari 10 November di Surabaya. Dan pada waktu itu, pahlawan itu ucapan untuk semua orang yang ikut dalam perang, yang ikut dalam pertempuran, terutama pertempuran di Surabaya, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada dasawarsa 50-an, tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Bung Karno, sejarawan Indonesia juga, memakai istilah pahlawan untuk semua orang yang ikut dalam perang. Tidak hanya pahlawan yang dianugerahkan gelar itu oleh negara. Sebenarnya gelar pahlawan nasional baru muncul pada tahun 1957. Sebelum itu semua orang yang veteran, yang sekarang dibilang veteran, sudah dianggap seorang pahlawan atau pahlawati karena mereka ikut memperjuangkan kemerdekaan. Pada pertempuran Surabaya khususnya, Bung Tomo ambil Islam sebagai salah satu sumber inspirasi untuk masa-masa terutama Laskar yang mau ikut dalam melawan Inggris dan melawan sekutu masuk ke Surabaya setelah penjajahan Jepang. Kita semua tahu cerita mengenai bagaimana setiap malam Bung Tomo mengakhiri broadcast, mengakhiri siaran di radio di Surabaya dengan memuji Tuhan dan mengulangi Allahu Akbar. Dan itu dianggap sebagai inspirasi tidak hanya untuk kaum Muhammadiyah atau NU, tapi seluruh Muslim yang ada di Jawa Timur supaya mereka mengaitkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan agama, dengan kebesaran Tuhan yang mereka merasa harus diperjuangkan oleh mereka sebagai orang yang beragama. Tapi Bung Tomo bukannya satu-satunya pahlawan dari Surabaya, dan Surabaya bukannya satu-satunya tempat untuk membuat atau membangun pahlawan di Indonesia. Dan saya ingin cerita sedikit mengenai penelitian saya di seluruh bukan seluruh provinsi di Indonesia, tidak termasuk Papua yang tidak dimerdekakan dengan Indonesia pada waktu itu. Tapi di banyak pulau di Indonesia yang telah melawan Belanda dan memperjuangkan revolusi dengan motivasi yang saya rasa sangat berdasarkan agama. Sumbangan Muhammadiyah memang sangat terlihat, tidak hanya di Jawa, tapi juga di daerah seperti Sumatera Barat, seperti Kalimantan Selatan, seperti di Sulawesi. Karena Muhammadiyah sudah tersusun sebagai organisasi yang sangat, it's just very well organized, right? Yang sangat rapih keorganisasiannya. Sampai mereka bisa langsung membangun laskar, langsung membangun dapur umum, langsung membangun palang merah untuk memperjuangkan, untuk membantu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sumbangan Muhammadiyah memang mulai dari inspirasi. Mereka kasih pidato, mereka kasih khotbah yang mendidik semua mahasiswa-mahasiswi, siswa dan siswi Muhammadiyah bahwa mereka harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah kewajiban di dalam agama. Kalau Belanda sudah masuk di dalam provinsi atau daerah mereka, itu sudah fardhu ain. Kalau itu hanya di seluruh Indonesia, itu hanya dianggap fardhu kifayah. Tapi dengan itu, semua pengikut Muhammadiyah memang merasa harus dan ingin ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mereka tidak siap untuk menerima Belanda di daerah mereka, memang melawan dengan cara apapun yang mereka punya. Ada di antara mereka yang memperjuangkan dengan laskar. Dan sebagaimana Pak Haidar bilang tadi, karena sudah ada Hizbul Wathan, sebuah kepanduan yang mengajar mengenai nasionalisme Indonesia dan kepentingan agama, sebenarnya dari Hizbul Wathan itu sudah ada bentuk yang bisa dipakai untuk langsung membentuk laskar. Ini salah satu yang diceritakan kepada saya dari Pulau Sumbawa, bahwa Hizbul Wathan di situ langsung menjadi laskar yang bisa melawan Belanda masuk ke daerah mereka. Ini juga diceritakan kepada saya di
Kalimantan Selatan. Sebenarnya saya ada di Merabahan, dan saya dapat mewawancarai seorang veteran, seorang um, pengikut Muhammadiyah, sekarang sudah pembesar Muhammadiyah, namanya Saiful Khan Angkai, yang dididik waktu dia muda di Kalimantan Selatan pada waktu itu, bahwa mereka mesti sebagai kewajiban agama, mesti ikut di dalam laskar, dan bila mereka meninggal di dalam perang itu, mereka akan dianggap syahid. Dan dengan itu motivasi yang sangat besar buat semua pengikut Muhammadiyah pada waktunya ingin menggabung di dalam laskarnya. Itu tidak terbatas di kaum laki-laki, maupun ada kaum perempuan yang juga ikut dalam laskar pada waktu itu. Dan saya sempat mewawancarai seorang, kalau boleh saya bilang, pahlawati dari Revolusi Indonesia Merdeka di Sumatera Barat, di daerah Payakumbuh. Barangkali ada yang tahu di acara malam ini bahwa Payakumbuh itu pusat pemerintah darurat Republik Indonesia. Tapi Sumatera Barat juga sebuah tempat yang kemuhammadiyahannya sangat kuat. Tidak hanya pada masa kini, tapi juga pada masa dasawarsa 40-an dan waktu Indonesia mau merdeka. Jadi di Sumatera Barat juga terbentuk sebuah laskar untuk perempuan, Laskar Sabilillah Muslimat, yang Ibu Lela Rosma yang saya sempat wawancarai, telah ikut dalam laskar itu. Mereka tidak langsung menyerang Belandanya, tapi mereka membantu laki-laki yang mau menyerang. Ibu Lela Rosma itu sebenarnya mau pakai bubuk cabai untuk bikin orang Belanda itu buta supaya bisa ditusuk oleh rekan-rekannya. Jadi sumbangan perempuan, sumbangan Aisyah tidak boleh ditinggalkan. Memang tidak boleh kita minimalkan, harus kita hargai juga. Selain itu, sumbangan Muhammadiyah di dalam politik juga sangat besar. Dan dalam itu kita harus lihat tidak hanya kegiatan di dalam Partai Masyumi, tapi kegiatan pada bulan Juni, Juli, Agustus tahun 1945. Pada waktu itu, tokoh-tokoh Muhammadiyah juga ikut dalam membentuk konstitusi Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka, dan juga ikut dalam membentuk instansi pemerintah yang mau dibangun setelah Indonesia dapat kemerdekaannya. Untuk hal-hal seperti itu mungkin saya mau menyerahkan kepada Pak Lukman Hakim yang akan khusus fokus ke pembentukan negara Indonesia yang sudah merdeka. Muhammadiyah juga terkenal pada waktu itu sebagai sebuah sumber inspirasi. Kalau kita baca di dalam gudang tulisan atau karya Buya Hamka, beliau telah banyak tulis mengenai bagaimana ada revolusi Islam, bagaimana memperjuangkan sebuah Indonesia yang tidak hanya negara merdeka, tapi negara yang beragama, dan di dalam tulisan Buya Hamka itu beragama Islam. Tapi juga ada ada tuntutan dari Muhammadiyah bagaimana memperjuangkan sebuah jihad fisabilillah, sebuah perang yang berdasarkan agama, bagaimana kita menghargai yang mati syahid, bagaimana menggabung sholat kalau di dalam keadaan perang, supaya tidak harus 5 sholat tapi bisa digabung yang 2 dan 2 menjadi 3 per hari. Bagaimana peran perempuan untuk memperjuangkan itu, dan sebenarnya ada khusus terbitan dari Aisyah pada tahun 46 sebagai bimbingan untuk perempuan, untuk kaum ibu ikut mendukung perang dengan tidak hanya dapur umum tapi juga palang merah. Muhammadiyah sebagai sebuah inspirasi sangat penting di daerah yang paling lama menahan terhadap serangan Belanda, seperti Payakumbuh, seperti daerah pemerintah darurat Republik Indonesia. Sebenarnya yang menjaga kemerdekaan Republik Indonesia setelah banyak daerah telah dijajah lagi oleh Belanda pada tahun 48, 49. Sebenarnya yang masih bisa jaga kemerdekaannya banyak yang terinspirasi oleh Muhammadiyah, dan itu juga harus kami hargai. Nah, setelah ini saya ingin bicara sedikit mengenai cara peresmian pahlawan nasional setelah Perang Indonesia Merdeka. Dan ini saya telah tulis dalam sebuah artikel, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. Ini DOI-nya, kalau mau cari online. Kalau tidak dapat akses, silakan email kepada saya, dan saya
siap untuk membagi dengan rekan-rekan dari Muhammadiyah. Tapi saya ingin membahas ini karena saya rasa ingatan kita atau cerita-cerita kita mengenai sejarah sangat bergantung kepada pahlawan nasional yang telah dianugerahkan, yang telah diresmikan oleh negara. Dan kita harus mengakui bahwa proses itu tidak selalu bebas dari politik. Ini sebenarnya sebuah kategori yang dibikin oleh Bung Karno pada tahun 1957, karena dia lihat sudah mulai ada tokoh-tokoh Indonesia atau kawan seperjuangan beliau yang mulai meninggal, dan dia mau angkatan muda ingat sumbangan mereka, kontribusi mereka kepada kemerdekaan Indonesia. Jadi pada 7 tahun terakhir dari pemerintah Soekarno, telah beliau meresmikan banyak orang tokoh yang sebenarnya rekan-rekan seperjuangan beliau. Orang yang Bung Karno langsung kenal, yang meninggal pada waktu itu, dan biasanya mereka diresmikan atau dianugerahkan gelar pahlawan nasional beberapa bulan setelah meninggalnya. Jadi pada waktu itu mereka tidak banyak menggali ke sejarah Indonesia. Diponegoro atau Imam Bonjol belum diresmikan sebagai pahlawan nasional pada zaman Bung Karno. Itu terjadi setelah Pak Harto naik menjadi presiden. Dengan naiknya Pak Harto, dia sangat ketat, hanya mau mengakui pahlawan nasional yang mendukung bacaan sejarah dari pemerintah Pak Harto. Jadi itu mengutamakan orang yang militer, peranan perempuan, peranan pendidik, peranan yang lain tidak begitu dihargai, diutamakan militer sesuai dengan Pak Harto sebagai seorang pemimpin yang latar belakangnya militer. Dan juga beliau lebih fokus ke Jawa sebagai sebuah pemerintahan yang lebih fokus ke Jawa, dan juga lebih fokus ke orang yang nasionalis yang tidak terlalu berbau agama. Jadi baru setelah jatuhnya pemerintah Pak Harto pada tahun 98, baru mulai ada lebih banyak orang Muhammadiyah, orang yang lebih fokus ke agama, yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Ini salah satu yang saya ingin ingatkan, jangan-jangan kita hanya terbatas dengan orang yang sudah dapat penganugerahan itu dari pemerintah. Karena itu tidak mewakili semua tokoh yang telah memperjuangkan tidak hanya kemerdekaan, tapi juga kejayaan Indonesia. Salah satu yang harus saya titik beratkan, saya sangat heran sekarang pahlawan nasional kok jauh mayoritasnya masih kaum laki-laki. Saya ingin menghormati kontribusi atau sumbangan kaum perempuan. Mereka baru, kalau tidak salah, 17% dari pahlawan nasional sekarang perempuan. Kok bisa perempuan Indonesia yang sumbangannya begitu besar hanya dihargai dengan 17% gelar pahlawan nasional? Jadi dengan itu, kalau boleh saya sarankan, jangan-jangan kita hanya dibatasi dengan orang yang sudah dapat gelar pahlawan nasional. Walaupun saya ingin menghargai tokoh seperti Bung Tomo, tokoh yang telah membawa inspirasi kepada kaum muslimin, kepada rakyat Indonesia pada umumnya, saya juga ingin menghargai orang yang dengan sepenuh hatinya, dengan sekuat tenaganya, telah memperjuangkan kejayaan Indonesia, walaupun mereka tidak dapat gelar. Dengan itu saya mengucap terima kasih banyak kepada semua hadirin hadirat. Kalau ada yang ingin berkomunikasi dengan saya, silakan melewati email. Ini email saya yang kalian dapat lihat di screen-nya. kfogg@email.unc.edu. Sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Ibu Norma, kepada Pak Haidar, dan kepada rekan kita yang akan bawa acaranya. Saya mohon maaf atas bahasa Indonesia saya yang sangat terbatas. Dan saya juga mohon maaf karena saya tidak bisa ikut sampai akhir programnya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video JIB Talks kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa mendukung kami untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kira-kira video apa lagi ya yang harus kita buat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.